Alright, Light FM, the best Low Station. Assalamualaikum, Light Audience. Oke, Alhamdulillah sudah tersambungkan dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala ya dengan hubungan kita dengan Siwo melalui line telepon. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Gimana, bagus suaranya Siwo ya? Bagus suaranya Siwo ya? Ya, Oke. Baik, Light Audience, kita mulai saja berproses menuju kesejatian diri dan silakan Anda bisa menggunakan pesawat telepon kami di 021 398 35906 ya. Sekali lagi di 021 398 35906. Juga melalui SMS kami di 081 880 1058. Oke, silakan di pesawat telepon. Iya, ini kelihatannya sudah ada dari SMS terlebih dahulu, Siwo. Apa kita bacakan SMS dulu? Oh, oke. Yang telepon Oke, berarti sudah masuk telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ismail di Purwakarta. Mas Ismail di Purwakarta ya? Ya. Oke, silakan Mas. Mau nanya ini sama Siwo ya. Agak sedikit keras suaranya, Mas Ismail. Mau nanya ini sama Siwo. Nanti kita ini ujung-ujungnya itu apakah akan satu level dengan para nabi, semuanya satu derajat? Iya, terus? Ya? Itu saja? Ya, itu Oke, aja. baik, Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ismail di Purwakarta. Silakan Siwo, sambil kita buka acara. Bisa dibantu? Ya, nanti di akhir zaman mungkin ya maksudnya, apakah kita nanti akan satu level dengan para nabi? Begitu Siwo. Silakan. Siwo? Ya, silakan. Oke, saya ambil ya. Moga-moga. Pada teman-teman semuanya, Light Audience, serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua, kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Saya di sini sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Maka jangan tergesa-gesa untuk dijadikan referensi, apalagi dijadikan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan sangat terbatasi oleh pemahaman saya, dan saya masih dalam rangka berproses, sehingga apa yang saya pahami dan saya yakini benar itu baru berlaku untuk sementara, karena masih sangat mungkin untuk bisa direvisi dan bisa bahkan dibongkar, bahkan direnovasi. Dan saya di sini hanya sekedar mewakili diri saya sendiri, tidak berani mengatasnamakan pihak manapun, apalagi mengatasnamakan mazhab tertentu atau agama tertentu atau komunitas tertentu. Apalagi itu mengatasnamakan tokoh tertentu juga tidak berani, apalagi mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan wahyu, mengatasnamakan Tuhan. Jadi saya sedang mengatasnamakan diri saya sendiri. Jadi kalau ada benarnya, ya mari kita ambil. Kalau ada salahnya, itu normal, karena memang saya masih dalam rangka berproses. Untuk itu, mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Cermati baik-baik, yang bisa difahami benar ambil, kalau difahami itu salah, buang saja ke tempat sampah. Kita akan mulai dari Mas Ismail di Purwakarta. Apakah kita nanti akan bisa satu level dengan para nabi? Iya. Kalau kita bicara tentang nanti, berarti kita bicara tentang akibat. Kita nanti berarti akibat yang akan terjadi pada saya, akibat yang akan menjadi saya, itu sangat tergantung kepada sebab-sebab kini. Ya, jadi kita nanti akan menjadi apa? Selevel apa? Nah, itu sangat tergantung kepada sebab-sebab yang kita ambil. Ya, jadi nanti masing-masing
kita akan mempunyai akibat-akibat yang berbeda sesuai dengan sebab-sebab yang kita ambil, sesuai sikap-sikap yang kita lakukan, sesuai subjek-subjek dan objek-objek yang kita pikirkan, sesuai dengan seberapa kita memanage diri kita. Nah, apakah kita akan bisa selevel Nabi? Kalau kita ingin selevel Nabi, mari kita ambil sebab-sebab sebagaimana para Nabi mengambil sebab-sebab itu. Mari kita manage hati kita sebagaimana para Nabi memanage kita. Mari kita ambil manajemen berpikir sebagaimana para Nabi memanage pikirannya. Mari kita bersikap hidup sebagaimana Nabi mengambil sikap hidup itu. Ya, nah kita masa depan kita, nanti kita di depan akan menjadi apa? Ya, itu kita sendiri. Kita mau membangun surga atau membangun neraka, kita mau membangun kesuksesan atau membangun kehancuran. Itu tergantung kepada sebab-sebab yang kita ambil. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kita nanti akan satu level dengan para nabi? Ya tergantung seberapa dan bagaimana kita mengambil sebab-sebab. Kalau yang kita ambil sebab-sebabnya itu adalah sebab-sebab Fir'aun, nah nanti kita akan selevel dengan Fir'aun. Kalau sebab-sebab yang kita ambil itu sebagaimana para nabi, ya kita nanti akan bisa selevel dengan nabi. Kira-kira begitu sesuai yang saya pahami terkait dari sudut pandang hukum, keadilan, sebab dan akibat. Itu saya kembali ke Mas Bos. Baik, silakan telepon kembali di 021-398-35906. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dari Ismail lagi nih. Oh ya, gimana Mas Ismail? Maksudnya gini, nanti ujung-ujungnya di akhirat itu, apakah kita jiwanya akan sama? Kan ideal, ya, nanti itu kan ideal. Betul. Kita ini kan berproses dan nanti itu setelah di akhirat itu kan diproses. Nah, ketika diproses itu apakah akan satu level dengan Nabi semuanya sama gitu? Nanti di akhirat maksudnya. Iya, di akhirat. Gini. Halo? Ya, sangat sudah saya tangkap. Ya, bisa ya? Iya, itu yang saya maksudkan tadi ya seperti itu. Mau disebut nanti, besok yang paling akhirat, semua itu akibat-akibat. Nah, kalau sebabnya beda, akibatnya tidak mungkin sama. Kalau kita ingin selevel dengan Nabi, ya kita harus mengambil sebab-sebab yang sebagaimana dicontohkan oleh para Nabi. Tidak bisa kalau kita mengambil sebab-sebab yang diambil oleh Fir'aun, kemudian kita di ujung-ujungnya bisa selevel dengan Nabi, ya tidak bisa. Jadi di ujung-ujungnya nanti itu kan cuma akibat berdasarkan sebab-sebab sebelumnya. Gitu deh kayaknya. Jadi ya kita akan menjadi apa sesuai dengan sebab yang kita ambil. Kurang lebih seperti itu. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Ismail puas ya. Atau tidak puas mungkin sih ya. Mudah-mudahan. Ya nanti misalnya nanti kan ada proses, ada apa ya misalnya. Kita memakai terminologi neraka misalnya, ya kan proses neraka kan berbeda-beda sesuai dengan sebab-sebab personal yang masing-masing diambil oleh masing-masing personal itu. Jadi tidak ada bentuk sama rata tanpa mempertimbangkan sebab-sebab sebelumnya. Semua sesuai dengan skala keadilan dengan hukum sebab akibat itu. Itu yang saya tahu. Kita tidak puas. Iya, dan terus berproses begitu kan Siwo ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Nana Siwo. Pak Nana di mana Pak? Di Jakarta, Lenteng Agung. Lenteng Agung, silakan Pak. Iya, ini Siwo. Saya pengen tanya masalah wujudnya. Kan ada Muhammad itu kalau di masjid-masjid atau di rumah-rumah itu kan antara Allah dengan Muhammad itu kan selalu sejajar. Nah, itu Muhammad yang mana? Gitu. Nah, satu, terus keduanya menurut pengertian saya Muhammad itu terbagi menjadi bukan terbagi, jadi ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, ada Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Itu bagaimana penjelasannya sih? Bisa diulangi lagi Pak Nana sebentar? Ya. Ya silakan. Muhammad itu menurut asumsi Pak Nana adalah ada Rasulullah, ada Nabi Muhammad, ada Nabi, Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad, ada Nur Muhammad, ada hakikat Muhammad. Dan itu bagaimana penjelasannya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Siwo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tertangkap ya Siwo ya? Dua pertanyaan. Ya, Mas
Nana. Nana di Jakarta. Lenteng Agung, terima kasih. Beliau mempertanyakan Muhammad. Muhammad itu yang mana? Kalau misalnya di rumah kita ada tertulis Allah Muhammad. Muhammad itu yang dimaksudkan Muhammad yang mana? Ya. Apakah Muhammad yang Nabi? Terus apakah Muhammad yang Rasul? Apakah Muhammad yang Nur? Terus mana hakikat yang Muhammad itu? Nah, kalau saya boleh menambahkan juga, apakah Muhammad masa kecil atau Muhammad masa remaja? Apakah Muhammad masa tua atau Muhammad yang setelah wafat? Ya bisa dikembangkan banyak sekali. Tetapi yang saya pahami, manakala nama Muhammad itu disandingkan dengan Allah, misalnya juga di dalam syahadat itu ada Allah dan ada Muhammad, maka yang saya pahami adalah Muhammad yang Rasul, ya, Muhammad yang Rasul. Jadi bukan Muhammad yang masa bayi, bukan Muhammad yang balita, bukan Muhammad yang remaja, bukan Muhammad yang tua, bukan Muhammad yang setelah wafat, bukan, tapi Muhammad yang Rasul. Maksudnya Muhammad yang dia mengemban tugas kerasulan. Itu yang saya tahu. Nah, kalau apa bedanya antara Rasul Muhammad dengan Nabi Muhammad? Nah, itu adalah beda pangkat spiritual saja, tapi orangnya sama. Kalau tentang Nur Muhammad, nah itu nanti bisa beda lagi pemahamannya. Tetapi kalau yang ditanyakan mana Muhammad yang hakikat, nah itu saya tidak tahu. Karena kalau pertanyaannya mana yang sebenar-benarnya, mana yang hakikat, saya selalu angkat tangan. Saya masih dalam proses untuk menuju ke situ. Jadi kalau begitu Muhammad disandingkan dengan Allah, itu adalah Muhammad yang dia berfungsi sebagai utusannya, dia berfungsi sebagai Rasul, dia berfungsi sebagai panutan manusia, dia berfungsi sebagai keteladanan manusia, yang dia diutus memang untuk itu. Gitu ya, itu yang saya tahu. Jadi bahkan begini, bahkan kalau kita mau lebih detail adalah meskipun itu tidak bisa dipisah tapi bisa dibedakan. Bukan Muhammad yang fisiknya itu bukan. Ya. Tapi Muhammad yang sebagai sang Rasul itu ya bisa dibedakan meskipun tidak bisa dipisah. Tapi bisa loh dibedakan. Mana Muhammad yang fisik, mana Muhammad yang non fisik, mana Muhammad yang jasmani, mana Muhammad yang rohani, itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisah. Nah, Muhammad yang disandingkan dengan asma Allah itu adalah Muhammad yang Rasul. Apakah Rasul? Yaitu dia menjabat sebagai utusan Tuhan, dia menjabat sebagai wakil Tuhan, dia menjabat sebagai perantaraan umatnya pada saat ingin menuju Tuhannya. Siapa yang ingin mentaatiku, itu ku dalam hal ini Allah. Siapa yang mau mentaatiku, maka taatilah dia. Siapa yang menyalahi Rasulku, berarti dia menyalahi aku. Gitulah kira-kira. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu kira-kira Mas Nana. Ya, baik. Mudah-mudahan tidak puas. Saya lanjut ke bos. Baik, kita terima lagi telepon. Silakan 021398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Yogi. Oh, Mas Yogi. Monggo, Bah. Silakan. Mbah. Iya, monggo, Bah. Hui, Mbah mau tanya Mbah. Monggo, Bah. Bagaimana saya bisa ketemu para kekasih padahal saya belum ketemu diri saya sendiri? Apa bisa Mbah? Satu itu Mbah. Yang nomor dua, Mbah kemarin sepintas cerita tentang pengajar dan pendidik. Bisa diulang nggak Mbah? Aku kemarin nggak mudeng ya Mbah. Ya, udah. Terus Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba-tiba, halo sih, Wo. Ya, Ya, tiba-tiba banyak mbah di sini. bisa tangkap. Saya ambil ya. Monggo. Mas Yogi, terima kasih.
Dari mana saya bisa ketemu dengan kekasih? Nah, ini definisi kekasih itu apa ini? Mestinya tadi dijelaskan ya. Apa maksudnya kekasih? Padahal sahabat diri sendiri saja saya belum tahu. Nah, saya mungkin bisa men-sharingkannya lewat sebuah kaidah bahwa ada hukum kesetaraan di alam semesta ini, ada hukum keseimbangan, ada hukum kafaah, ya, kesepadanan. Itu juga menyangkut adanya hukum daya tarik dan daya tolak. Orang kesucian akan menarik kesucian yang lain, tetapi kesucian dengan kekotoran itu akan saling menolak. Nah, kesucian yang level 8 dia juga akan lebih kuat tertarik dengan kesucian lain yang levelnya 8. Jadi ada, sepanjang yang saya pahami, ada hukum keseimbangan dan kesetaraan seperti itu. Misalnya begini, copet kelas kakap dia akan ketemu juga kecenderungannya tertarik dan ketemu copet kelas kakap juga. Gitu. Nah, pengabdi Tuhan tingkat rendah ya dia akan cenderung tertarik dengan levelnya. Pengabdi Tuhan tingkat tinggi dia akan cenderung juga ketemu pada para penghamba levelnya. Kira-kira begitu deh. Jadi ada hukum daya tarik, daya tolak. Semakin tinggi kesucian seseorang, dia akan semakin dipertemukan dengan levelnya yang tinggi juga, gitu. Dan otomatis dia akan tertolak dari orang-orang yang rendah, dari orang-orang yang kotor, gitulah. Maka setiap nabi itu pasti dia sangat dicintai oleh para orang yang mengimaninya, tapi sekaligus para nabi itu paling dibenci oleh musuh-musuhnya. Ya begitulah. Ada daya tarik, daya tolak. Nah, kita masing-masing juga punya seperti itu. Saya tidak tahu definisi yang dimaksud tentang kekasih itu, tetapi siapakah kekasih saya itu akan sangat ditentukan oleh mutu diri saya. Ya, kalau saya ini misalnya nilai kepribadiannya 8, saya akan kecenderungan dipertemukan dengan kekasih yang di level itu, selevel saya itu, gitu ya. Sehingga begitulah. Kalau yang disebut sang kekasih itu adalah Tuhan, nah di situ pada saat kita sudah memenuhi standar kesucian spiritual, maka di sana otomatis akan ada ikatan kepada yang maha suci. Ada daya tarik, ada daya tolak. Kalau saya belum tahu tentang diri saya sendiri, ya kan masih berproses. Semakin prosesnya tinggi, maka semakin tarikan ke arah kesucian, ke arah Tuhan itu juga tinggi. Semakin orang berbuat kotor, semakin dia menolak terhadap hal-hal yang terkait dengan kesucian dan Tuhan. Jadi seperti itu yang bisa saya sharingkan. Terus tadi ada lagi terkait dengan masalah pendidik dan pengajar. Kalau berangkat dari pemahaman pendidikan dan pengajaran, itu yang saya pahami adalah kalau pengajar itu tugasnya terkait dengan masalah keilmuan. Kalau pendidik itu mencakup keilmuan juga, tetapi kedirian atau karakter juga. Jadi kalau seorang pengajar, seperti misalnya guru menggambar, itu dia mengajar, guru yang mengajar. Nah, kalau guru yang mengajar tapi sekaligus dia pendidik, itu mungkin begini, dia seorang bapak di rumahnya, kebetulan muridnya itu menjadi muridnya di sekolahan, sementara bapaknya itu di sekolahan menjadi guru gambar. Pada saat di sekolahan dia menjadi pengajar, pada saat di rumah dia menjadi pendidik. Jadi pendidik itu yang lebih yang lebih diutamakan itu adalah membentuk watak, membentuk karakter,
membentuk kepribadian, membentuk apa ya namanya, ya itu deh kira-kira. Jadi apa ya, itu di dalam pendidikan itu terkait di dalamnya pengajaran, tetapi di dalam pengajaran tidak pasti di dalamnya ada pendidikan. Tetapi kalau pendidikan pasti di dalamnya ada pengajaran. Yang saya pahami yang mungkin agak global adalah kalau mengajar itu mentransfer teori, mentransfer pemahaman, mentransfer konsepsi-konsepsi. Tapi kalau mendidik itu bukan hanya mentransfer pemahaman, tapi mentransfer disiplin, mentransfer terapan-terapan, dan di situ perlu ada contoh teladan kepemimpinan. Nah, jadi pendidik gitu. Nah, semua para rasul itu diturunkan sebagai pendidik. Beliau sebagai pendidik otomatis di dalamnya ada proses pengajaran. Kurang lebih itu yang bisa saya pahami. Titik bedanya mungkin ada pada yang satu terkait dengan teori, sementara yang satu terkait dengan masalah transfer kepribadian, bukan sekedar transfer ilmu atau pemahaman. Itu saya kembali bos. Ya baik, terima kasih Siwo, dan silakan Light Audience, kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan di sesi pertama ini ya. Anda masih bisa menggunakan telepon kami di 0213983596 ya. Sekali lagi di 0213983596. Oke, dan juga di SMS 0818801058. Kalian sudah ada beberapa Siwo, apa kita coba bacakan dulu ya? SMS-nya nanti aja bos. Nanti aja ya. Tapi kalau belum ada yang masuk gimana nih telepon? Ya tunggu aja. Kalau nggak ada yang masuk ditunggu aja. Oke. Kalau lama yang nggak ada disetelkan aja lagu-lagu. Oh gitu ya. Iya, oke, silakan sekali lagi. Light Audience di 0213983596. Masih saya tunggu. Anda mungkin ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat, dan iya. Oke, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak? Dengan Puji di Klender. Mas Puji di Klender, silakan. Oke. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah malam ini saya dapat kesempatan untuk sharing bersama Siwo. Di sini saya ingin mengungkapkan sebuah pemahaman saya tentang keadilan Tuhan. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan kepada Siwo dulu. Kira-kira kalau Siwo menjadi seorang pemimpin, sistem keadilan seperti apa yang akan Siwo terapkan dalam kepemimpinan Siwo? Mungkin itu dulu Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Silakan Siwo. Yuk. Beliau tadi ingin men-sharingkan tentang keadilan Tuhan, tetapi ya, mau bertanya dulu, mungkin setelah nanti pertanyaannya saya jawab, beliau mau masuk lagi kali. Andai Siwo jadi pemimpin, maka sistem keadilan yang seperti apakah yang akan diterapkan? Nah, kalau ini bukan andai lagi, saya kan sudah jadi pemimpin. Nah, jadi bukan pengandaian. Inilah saya punya jabatan sebagai pemimpin, ya, yaitu pemimpin keluarga. Saya punya istri, saya punya anak, dan itu Tuhan memerintahkan saya untuk jadi pemimpin di situ, dan saya harus bertanggung jawab terhadap yang saya pimpin. Ya, jadi ini saya sudah praktek ini, bukan seandainya ya. Mungkin yang dimaksud pemimpin tadi itu mungkin apa, pemimpin negara, pemimpin organisasi begitu kali. Tapi kan pemimpin itu kan bertingkat-tingkat.
pemimpin yang menjadi tugas saya bukan tugas dari manusia, tapi tugas dari Tuhan, tugas dari Allah, yaitu saya harus memimpin anak dan istri saya. Kemudian keadilan, konsep keadilan yang mana yang saya terapkan? Saya harus berangkat untuk men-sharingkan masalah ini, menjelaskan masalah ini. Saya harus berangkat dari apa sih konsep keadilan itu. Apakah adil itu? Nah, ya sepanjang yang saya tahu, adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional, memberikan kewajiban kepada yang mampu, yang sesuai, dan memberikan hak kepada yang memang berhak. Ya, saya berangkat dari konsep yang universal seperti itu. Bagaimana saya bersikap proporsional? Ya, saya tidak sepakat dengan makna keadilan yang diartikan sebagai sama rata, sama rasa. Tidak. Dalam pemberian nafkah, di dalam pemberian perhatian, dalam pemberian kasih sayang, dan dalam pemberian lain-lain kepada keluarga. Saya menganut asas proporsional. Oh, anak saya yang pertama dia butuh laptop. Nah, kalau memang itu fungsional untuk mempercepat proses dirinya, maka saya berkewajiban untuk menjembatani bagaimana agar fasilitas itu ada pada anak yang pertama. Tetapi itu tidak berlaku untuk anak yang kedua. Nah, jadi kalau definisinya keadilan itu sama rata, sama rasa, wah itu berarti kalau saya punya anak 4, yang satu belikan laptop, maka yang paling kecil juga harus belikan laptop. Tidak, saya tidak menggunakan prinsip yang konsep yang seperti itu, karena saya memahami bahwa keadilan itu adalah proporsional, bukan sama rata, sama rasa. Bagaimana saya memberikan kasih sayang kepada anak yang pertama dengan anak yang kedua? Apakah harus sama? Tidak, harus proporsional. Pada saat salah satu anak perlu dipuji, dipuji. Pada saat salah satu anak perlu dicela, dicela, dalam rangka untuk membantu proses mereka. Jadi proporsional. Bukan misalnya kalau yang satu, anak yang satu dicium, maka anak yang lain harus dicium. Tidak, tidak. Harus proporsional. Nah, mungkin itu yang sepanjang yang saya amati itu kurang tercermati di dalam masyarakat pada umumnya. Jadi misalnya kalau kepada anak kasih sayang harus sama dong. Nah, menurut saya enggak harus sama, tapi proporsional. Ya, karena ada hukum daya tarik, daya tolak. Kalau anak itu semakin dia berbakti kepada orang tuanya, otomatis di sana ada hukum daya tarik kasih sayang yang lebih besar. Kalau ada anak yang bandel dan dia membuat kesalahan-kesalahan dengan unsur kesengajaan, maka itu juga ada hukum. Otomatis kita tidak bisa menghindari bahwa di situ ada mengurangi daya tarik kasih sayang misalnya. Jadi maksudnya memberikan kasih sayang yang sama kepada anak-anak. Tidak, saya tidak pakai prinsip itu. Mengasih sayangi kepada anak-anak tapi dengan sistem proporsional. Ya, yang nilainya 7 dikasih 7, yang nilainya 5 ya dikasih 5. Jangan semua dikasih 7, itu tidak adil. Itulah semacam itu ilustrasinya. Nah, itu yang saya kembangkan. Nah, kemudian itu yang global. Kemudian kalau mau lebih detailkan lagi begini. Saya sebagai pemimpin keluarga membolehkan kalian berbuat apa saja. Yang penting bukan yang haram. Anda mau berbuat yang mubah boleh. Anda mau meninggalkan yang sunnah boleh. Tapi tidak boleh meninggalkan yang wajib. Jadi intinya konsentrasi kepada tugas. Mana yang wajib, itu yang harus diprioritaskan. Dulu saya sebagai pemimpin agak otoriter. Dengan gaya keilmuan saya yang dulu itu agak otoriter. Semua saya tentukan.
Anda harus begini, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Sampai kepada hal-hal yang tidak penting pun saya atur sedetail-detailnya. Sekarang tidak. Saya hanya sebagai pemimpin dan bukan pemaksa. Saya ini sebagai pensarana mendukung kesempurnaan proses dia, ya, bukan menentukan arahnya. Saya lebih mengedepankan motivasi ketimbang perintah-perintah. Ya, itu menurut saya hal-hal dalam konsep keadilan sebagai seorang pemimpin. Nah, dan yang terpenting adalah masalah keteladanan. Bagaimana kita mengharapkan anak kita jujur kalau kita sendiri tidak jujur? Bagaimana kita mengharapkan anak-anak disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin? Bagaimana mengharapkan istrinya akan sayang kepada saya kalau saya sendiri tidak sayang kepada istri? Ya, jadi harus dimulai dari dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus memulai dari dirinya sendiri, karena yang terpenting di situ adalah bentuk keteladanannya. Nah, nanti akan ada transfer personal, transfer kepribadian, transfer disiplin, transfer karakter. Kalau masalah kepengajaran seorang pemimpin itu bisa lewat ngobrol, sharing, sambil bercanda. Kalau masih lebih serius ya diskusi, yang sudah bisa diajak diskusi. Kalau belum bisa diajak diskusi, belum diajak berpikir, ya diberi doktrin, dikasih cerita, kasih apalah motivasi yang lain. Kemudian untuk mendukung proses belajarnya di sekolah, ya di situ kita memberikan motivasi agar semangat power itu tumbuh dari dalam dirinya, sehingga setiap saat orang tua mati, dia itu sudah punya diri yang bisa dikembangkan sendiri. Tapi prinsip yang saya lakukan yaitu adalah prinsip mulai dari diri, mulai dari dirinya. Kemudian kalau saya selalu fokus terhadap tujuan hidup saya selalu waspada terhadap niat saya selalu konsentrasi terhadap tugas saya, maka otomatis tugas-tugas sebagai seorang pemimpin itu sudah otomatis terkait di situ, otomatis tercover ada di 3 prinsip itu, yaitu fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Itu yang konsep. Bukan seandainya saya jadi pemimpin, saya ini sudah jadi pemimpin, gitulah kira-kira. Terima kasih Mas Puji di Ganda. Mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali lagi ke pos. Iya, silakan. Yang lainnya di 0213983596. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan Mas Narto. Mas Narto di mana, Mas? Duren Sawit. Duren Sawit, silakan. Siwo, mau sharing nih. Monggo. Apakah perceraian itu bisa kehendak atau kehendak manusia? Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau perceraian itu kehendak Allah? Sedangkan bagi seorang suami itu sudah melakukan yang 3 hal tadi, itu sudah waspada niat, sudah fokus dengan tugas. Ya seperti itu, Siwo. Saya mohon sharingnya, Siwo. Oke. Terima kasih. Ya, makasih kembali Mas Narto. Assalamualaikum. Baik, silakan Siwo. Ya, ini dibahas tentang cerai. Cerai itu adalah kehendak manusia atau kehendak Allah? Bagaimana kita mengetahui bahwa itu kehendak Allah? Bagaimana seorang suami yang dia sudah menerapkan konsep fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Nah, itu yang bisa saya pahami, karena saya belum mengalami. Mudah-mudahan tidak sampai mengalami hal seperti itu, cerai. Jadi saya hanya bisa cerita terkait dengan apa yang saya pahami. Yang saya pahami begini, cerai itu substansinya kan perpisahan, perpecahan, ketidaktersambungan, ya kan? Jadi
substansi dari cerai itu buruk. Ya, ya kalau saya dulu belajar kan kaidah tentang itu kan kayaknya jelas deh di dalam kaidah fikih ya, misalnya ada riwayat yang menyatakan bahwa cerai itu apa ya namanya, zatnya buruk gitu kan, dibolehkan tapi manakala pada situasi dan kondisi yang emergensi darurat gitu. Nah, kalau itu cerai itu buruk zatnya, apakah kira-kira dikehendaki oleh Tuhan? Kita kan bisa bertanya. kalau Allah misalnya, kalau kita belajar ya dari riwayat gitu bahwa cerai itu manakala dalam kondisi daruriyat, manakala dalam kondisi emergensi itu dibolehkan, tetapi tetap cerai itu zatnya buruk. Nah, kalau nanti belajar tentang fikih tentang cerai, itu luar biasa, syarat-syaratnya sulit, sangat sulit untuk bisa cerai itu. Sangat berbeda kalau nikah. Jauh lebih mudah syarat-syarat untuk menikah dibandingkan syarat-syarat untuk cerai. Ya, kalau itu kita kaitkan dengan peraturan di dalam fikih. Kemudian yang saya pahami lagi bahwa cerai itu harus merupakan jalan terakhir apabila jalan-jalan yang lain sudah tidak ada, jalan-jalan lain untuk perbaikan tidak ada, jalan-jalan lain untuk melanjutkan partner kehidupan antara suami istri yang sudah diikat dengan nikah itu sudah tidak ada jalan lagi yang memungkinkan untuk kita bisa bekerja sama, untuk kita bisa mempertahankan tali pernikahan itu. Jadi cerai itu boleh, tapi dengan catatan memenuhi syaratnya, syarat-syarat untuk cerai, dan kayaknya sulit syarat untuk cerai itu. Kita bisa lihat ke fikih itu, hukum-hukum fikih. Kemudian juga bahwa cerai itu esensinya adalah bentuk perpecahan, bentuk tadinya satu menjadi pecah, gitu ya. Tadinya sambung menjadi putus, maka esensi dari cerai itu buruk, meskipun pada kondisi darurat itu dibolehkan. Kemudian yang saya pahami lagi terkait dengan cerai ini, sepanjang saya mempelajari sejarah para tokoh-tokoh kehidupan, para guru-guru kebenaran, para figur-figur kebenaran, itu belum pernah yang mencontohkan. Jadi belum ada contoh. Meskipun secara hukum boleh, ya, tetapi yang saya ambil antara lain dari pelajaran sejarah itu, pada kondisi yang itu menurut ukuran saya itu sudah sangat darurat, sudah sangat kritis, sudah sangat emergensi, tetapi di contoh para figur-figur itu tidak terjadi perceraian itu. Ya. Contohnya hubungan yang sudah sangat krisis antara Nabiullah Nuh dengan istrinya, itu sudah sangat kritis, gitu, sangat darurat. Suaminya punya misi kemana, punya tugas kemana, sementara istrinya bagaimana, sudah bertolak belakang betul. Tetapi tidak terjadi perceraian. Saya punya contoh ekstrim lagi di dalam sejarah itu antara Fir'aun dengan istrinya. Itu sudah tidak ada titik temu. Tujuannya berbeda, jadi kiblat kehidupannya juga berbeda, konsep-konsep kehidupannya sudah berbeda, keyakinannya berbeda, aturan-aturannya sudah berbeda. Jadi sudah sangat kritis hubungannya. Itu kalau saya bayangkan pada diri saya,
oh itu sudah sangat darurat, sangat emergensi. Tetapi pada contoh itu tidak terjadi cerai dan tidak ada tuntutan cerai di situ. Ya, maksud saya istri Fir'aun tidak pernah menuntut cerai kepada suaminya, meskipun suaminya itu pada tataran nilai itu adalah musuhnya dan musuh gurunya, guru spiritualnya, musuhnya Nabi Musa kan. Begitu juga contoh ekstrim yang terjadi antara Nabi Nuh dengan istrinya, sudah sulit untuk dipertemukan. Tapi juga tidak terjadi Nabi Nuh menceraikan istrinya. Nah, jadi ada beberapa yang saya ungkapkan. Nah, kemudian begini, kalau itu dikaitkan dengan situasi dan kondisi kedirian saya, ya, kayaknya tidak akan terjadi deh setelah itu. Karena apa? Karena begini, kalau saya fokus tujuan, ya, berarti saya titik sasaran saya, pusat perhatian saya itu adalah Tuhan. Karena Tuhanlah pusat tujuan, Tuhanlah tujuan dari semua makhluk ini. Ya, kalau saya fokus tujuan, maka saya harus selalu bertanya kepada Tuhan. Seandainya istri saya itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan saya, bertentangan dengan apa yang ada dalam diri saya, bertentangan dengan kebenaran yang saya pahami, apakah kira-kira saya akan menuntut cerai istri saya? Saya akan bertanya kepada Tuhan, karena tujuan saya Tuhan. Nah, dan saya sudah ketemu jawabannya Tuhan, bahwa Allah itu membenci perceraian, meskipun pada masa-masa darurat itu dibolehkan, tapi tetap esensinya buruk dan Allah membenci itu. Ya, maka kalau saya fokus tujuan, kayaknya nggak mungkin deh, seburuk apapun istri saya tidak akan saya cerai. Lain lagi kalau mungkin dia yang menuntut cerai, gitu ya, lain lagi kasusnya. Tapi kalau yang dari saya, kalau saya kaitkan dengan fokus tujuan, kayaknya nggak ada nih. Ya, alhamdulillah istri saya sangat baik, gitu ya. Seandainya pun istri saya itu sangat buruk, kayaknya saya tidak akan tuntut cerai kepada dia, gitu ya, karena saya fokus tujuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan waspada niat, kita tanya, kita menceraikan, menuntut cerai kepada suami atau menuntut cerai kepada istri, itu niat kita apa sih? Motivasi kita apa sih? Kita berangkat dari mana? Ya, berangkat dari tugas penghambaan kita kepada Allah, atau berangkat dari rasa-rasa egoisme kedirian yang mungkin merasa tidak puas, mungkin merasa tidak sebagaimana yang diinginkan dan lain-lain. Ya, kalau saya menerapkan formula waspada niat, maka kayaknya seburuk apapun istri saya juga tidak akan saya cerai, karena itu urusan dia mau buruk, dia mau baik, itu dia kan yang bertanggung jawab. Saya bertugas sebagai suami bagaimana menghandle, mensupport, memberikan kondisi, kemudian memberikan motivasi agar dia menjadi baik. Tapi saya tidak bisa memaksa dia untuk jadi baik. Kalau dia mau buruk, ya kan yang penting tugas saya sebagai seorang suami, seorang mantan pacar, seorang bapak dilakukan. Ya, kalau dia buruk, ya biar saja dia yang buruk, jangan saya ikut-ikut buruk. Seorang istri yang baik juga akan begitu. Seandainya suami buruk, ya biar suami saja yang buruk, jangan saya sebagai istri malah ikut-ikut buruk, gitu. Kalau kita mau konsentrasi tugas, ya pakai formula yang ketiga. Tadi kan cerita Mas Narto tadi bahwa suaminya itu sudah fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Saya mau bertanya, apakah salah satu di dalam butir-butir kewajiban seorang suami, seorang bapak yang
dia itu konsentrasi terhadap tugas, apakah salah satu tugas suami itu untuk menceraikan istri? Ada enggak? Maka seandainya saya menerapkan formula konsentrasi tugas, apakah keadaan istri karena sudah pernah mengadakan ikatan perjanjian nikah, perjanjian suci, perjanjian yang sangat sakral dan itu terkait langsung dengan Tuhan, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadi tidak boleh menjadi boleh, ya, yang tadinya mandang dengan selera saja nggak boleh, wah sekarang setelah nikah, yang tadinya pegang aja nggak boleh, terus setelah nikah semua yang tadinya kalau tidak dengan nikah itu zina, setelah nikah menjadi ibadah, yang tadinya haram setelah nikah menjadi halal, thayyib, gitu kan? Ya, jadi kalau saya gambarkan dengan diri saya, kalau saya konsentrasi tugas, saya sama sekali tidak punya tugas untuk menceraikan istri, itu tidak punya, itu di luar poin-poin dari tugas saya. Tugas saya kepada seorang istri itu menyayangi, melindungi, menafkahi, mendidik, mensupport, dan lain-lain. Tidak, sama sekali tidak ada satupun butir tugas seorang suami untuk menceraikan istrinya. Jadi kalau saya konsentrasi tugas, maka perceraian tidak akan ada. Itu yang saya gambarkan pada diri saya. Bagaimana saya punya konsep dan saya gambarkan pada diri saya. Karena konsep ini saya punya, tapi saya belum pernah mengalami. Dan kayaknya nggak akan mengalami. Itu kayaknya sih, mudah-mudahan. Gitu kira-kira Mas Narto. Jadi kalau kita ingin tahu ini kehendak ego kita atau kehendak Tuhan, kita tanya aja sama Tuhan melalui syariatnya. Cerai itu baik apa buruk, ya kita kaji lagi saja. Mungkin melalui tafsir-tafsir dari ayat yang terkait dengan masalah cerai, mungkin terkait kajian-kajian melalui hadis tentang masalah cerai ini, atau juga mungkin bisa dilihat pada aturan-aturan hukum fikih yang terkait dengan masalah cerai ini. Maka kita akan tahu mana yang dikehendaki Tuhan. Nah, sepanjang ini yang saya tahu, cerai itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang bercerai, itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak orang itu gitu. Dan saya, tapi ini bukan kesimpulannya. Tapi dari sekian pengamatan saya, tentu dengan segala keterbatasannya, ada kecenderungan yang menuntut cerai itulah yang mutu kediriannya lebih rendah. Itu pengamatan saya sementara ya, bukan kesimpulan, tapi kebanyakannya gitu deh kayaknya. Kalau ada perceraian, kita lihat siapa yang menuntut. Kecenderungannya yang menuntut itulah yang pada posisi yang tidak pas. Itu pengamatan saya sih, dan pengamatan saya belum tuntas. Tetapi dari sekian banyak pengamatan, itulah kesimpulan sementara saya. Ya, jadi kalau ada perceraian, saya pertama tanya dulu, yang nuntut yang siapa itu? Yang perempuan atau yang laki-laki? Biasanya yang menuntut itulah yang dia sedang terjebak pada bentuk-bentuk egoisme kediriannya, bukan pada ketergantungannya kepada Tuhan. Itu yang saya yang saya cermati sementara ini, hasil kesimpulan sementara seperti itu. Kebanyakan yang terjadi, yang menuntut cerai lah yang justru dia pada posisi yang salah. Kira-kira gitu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Narto. Mudah-mudahan tidak puas. Kembali ke pos. Iya, Siwo, terima kasih. Kapan kau cerai, Mas Sen? Cerai sama-sama, sama Siwo? Kan sudah nikah. Iya, sama Siwo. Ya kapan cerainya? Ngawur aja. Jangan sampai lah Siwo. Oke, kita coba di telepon lagi. Mungkin ini kita punya waktu sekitar 5 menit ke depan ya. Kalau misalkan tidak terburu mungkin akan dibalas, dijawab nanti di sesi berikutnya Siwo ya. Silakan di 021 398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ahyar. Siapa? Ahyar di Ahyar. Bogor.
Mas Ahyar di Bogor, silakan. Mas Ahyar mungkin nanti sebentar Mas Ahyar, mungkin nanti dijawabnya di sesi berikutnya ya, sesi kedua ya. Iya. Oke, silakan. Apa-apa. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya ini Siwo, mau tanya apa sih yang maksudnya Al-Quran kan Al-Quran dengan bahasa Arab. Apa bedanya terjemahan, tafsir dan makna? Terjemahan, tafsir dan makna. Iya. Apa bedanya begitu ya? Iya. Oke, terus? Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini harus panjang jawabnya mungkin sih, atau bisa diselesaikan 4 menit ke depan? Ya, terus gimana? Setelah ini apa? Setelah ini kita break dulu. Jawab dulu apa break dulu? Kalau misalkan bisa dengan waktu 4 menit, kita itu jawabannya panjang. Panjang ya? Oke, kalau gitu kita break dulu sih, Break dulu aja? Iya, monggo. Habis break tidur ya? Camping sih, camping. Oke, monggo sih, Ya, saya turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya. Karena memang kita masih punya satu sesi lagi atau setengah sesi lagi di jam berikutnya sampai jam 22.30 atau jam 10.30 malam. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. 105.8 Light FM, the best slow hit station and Mizan Production. Proudly present Light is Beautiful. Light is beautiful. With Haidar Bagir, CEO of Mizan Publika. 7 Januari 2011, jam 7 malam. Light is beautiful. Mengupas beragam hikmah dan motivasi kehidupan bersama para pendukung film Rindu Purnama. Light is Beautiful, persembahan Mizan Production and 105.8 Light FM, the best slow hit station. Listen live